Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah Bapak Ibu, di video kali ini ada dua kabar baik nih dari validasi info GTK bulan Agustus yang sudah bisa kita cek hasilnya Bapak Ibu itu melalui Telegram. Jadi guru-guru sertifikasi ini perlu memahami bahwa untuk mengetahui hasil validasi itu ada dua cara, bisa melalui info GTK, bisa melalui Telegram. Kelebihan melalui Telegram itu lebih cepat, lebih up to date, ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau di info GTK kita cek kan memang statusnya belum tampil tuh info GTK kita, statusnya seperti apa, SKTP belum. Tapi kalau kita cek melalui Telegram itu statusnya Bapak Ibu sudah siap SK. Jadi keterangannya alhamdulillah data usulan Anda telah lolos verifikasi, saat ini tinggal menunggu SK tunjangan profesi. Ini kami tadi cek salah satu akun guru dan kami cek lebih lanjut terkait tanggal prosesnya dan memang sudah berubah. Di sini tertanggal 4 bulan 8 2026. Artinya data bulan Agustus memang sudah diproses Bapak Ibu dan hasilnya ini sudah siap SK. Nah, biasanya kalau sudah tampil seperti ini, sudah tidak lama lagi, tinggal beberapa hari lagi itu sudah terbit SKTP. Biasanya bisa langsung dicek di Telegram, bisa juga nanti di info GTK langsung, tapi biasanya lebih duluan bisa kita cek di Telegram. Kami akan kabarkan kepastian nanti SKTP-nya tanggal berapa Bapak Ibu. Perkiraannya itu di sekitar tanggal 17 atau 18 SKTP karena kalau kita lihat di bulan-bulan kemarin itu SKTP tahap 1 di sekitar tanggal itu 17, 18, 19 seperti itu Bapak Ibu, karena 20 itu sudah rekomendasi ke Kementerian Keuangan untuk pencairan. Nah selanjutnya ini terkait yang banyak ditanyakan di kolom komentar terkait seperti apa sih keterangan resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji guru, karena ramai termasuk bahkan dari DPR RI itu banyak anggota DPR yang menyuarakan kenaikan gaji guru diumumkan, tapi memang Pak Presiden kemarin tidak mengumumkan. Nah dari Kementerian Keuangan seperti apa keterangan langsungnya, mari kita simak. Nggak, tahun depan nggak ada kenaikan gaji guru Pak. Belum diumumkan. Tapi bukan berarti nggak mungkin, kan bisa aja sambil berjalannya waktu nanti kalau emang saya punya uang lebih dan emang dibutuhkan kita bisa tambah juga, tapi sekarang belum direncanakan. Nah seperti itu Bapak Ibu ya, jadi kita rangkum ada dua berita valid hingga hari ini 15 Agustus tentang kenaikan gaji guru dan juga kenaikan gaji ASN atau PNS secara umum. Yang pertama, Menteri Keuangan sudah menjawab, barusan kita simak sama-sama bahwa kenaikan gaji guru itu belum direncanakan kata beliau. Tapi kenaikan gaji guru ini bisa sambil berjalannya waktu, meski tidak diumumkan Presiden dalam nota keuangan. Jadi meskipun kemarin pembacaan nota keuangan oleh Pak Presiden tidak diumumkan kenaikan gaji guru, kalau dalam proses berjalannya nih waktu kemudian anggaran mencukupi, itu bisa saja dinaikkan gaji guru. Jadi tidak mesti diumumkan kemarin Bapak Ibu. Itu yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Yang kedua, untuk gaji ASN atau PNS secara umum, Menteri Keuangan itu sudah menjawab bahwa terkait kenaikan gaji ASN itu belum ada pembicaraan atau diskusi yang mendalam Bapak Ibu. Jadi ini fix ya. Jadi Bapak Ibu ketika mendapatkan informasi ada kenaikan sekian persen di berbagai media, itu dipastikan hoax Bapak Ibu. Ya, pastikan informasi yang Bapak Ibu dapatkan adalah dari media-media yang kredibel dengan sumber-sumber yang jelas. Tadi kita sudah simak sama-sama keterangannya. Jadi ini dua fakta hingga hari ini Bapak Ibu. Dan seperti apa anggaran untuk pendidikan di tahun 2027? Ini memang ada yang menyinggung tentang guru, termasuk bantuan dana pendidikan untuk guru, kemudian anggaran untuk tunjangan guru. Seperti apa itu? Mari kita simak keterangan dari Pak Menteri Pendidikan, Pak Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Pendidikan. Kemudian untuk Pak Purbaya, di tahun 2027 apakah ada kenaikan gaji untuk ASN atau PNS? Terus gaji ASN belum ada pembicaraan, masih didiskusikan, kita belum didiskusikan secara dalam, kecuali teman-teman di TikTok komentar kapan gaji ASN naik. Kita belum bicarakan. Pertama difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM,
serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi DPR. Kita juga akan mengakselerasikan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis data sen, serta penguatan program graduasi kemiskinan, dan juga menajamkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran. Sedikit untuk anggaran pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang 45, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi, itu akan kita implementasikan di tahun 2027, antara lain untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat melalui PIP kepada 22,1 juta siswa dan KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa. Kami juga akan membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis, dan sebagainya seperti yang sudah diceritakan Bapak Presiden tadi. Anggaran perlindungan sosial juga tetap cukup besar di tahun 2027, mencapai 549,9 triliun rupiah. Anggaran Perinsos merupakan salah satu instrumen yang penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan guna membantu menurunkan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan Pak Wamen Dikdasmen. Pak Atip silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Menko, Bapak Menteri, Bapak Wamen, Kepala OJK dan Kepala Badan. Terkait dengan pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun anggaran 2027 dialokasikan sebesar 61,1 triliun. Dari total anggaran tersebut sebesar 55,51 triliun digunakan untuk program kerja prioritas nasional yang meliputi revitalisasi satuan pendidikan sebesar 9,28 triliun. Ini bagian dari program masif yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sejak tahun lalu dan dilaksanakan dengan swakelola oleh sekolah masing-masing. Selanjutnya, inisiatif awal untuk menuju terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebesar 5 triliun, kemudian bantuan perlengkapan sekolah sebesar 250 miliar, dan juga inisiasi sekolah nasional terintegrasi sebesar 7,21 triliun. Sekolah ini sebagai layanan bermutu untuk siswa yang memiliki prestasi dan bakat istimewa. Kemudian digitalisasi pembelajaran sebesar 5,83 triliun, peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar 14,9 triliun. Ini dilakukan karena semakin banyaknya guru yang memiliki sertifikasi baik negeri maupun swasta. Selanjutnya adalah program Indonesia Pintar sebesar 13,79 triliun. Ini untuk 18 juta siswa yang berbasis kepada data sen. Kemudian pembangunan studio guru sebesar 40 miliar. Selain komitmen program kerja prioritas nasional, berbagai program prioritas dalam mendorong pendidikan bermutu untuk semua juga merupakan komitmen yang akan kami laksanakan pada tahun 2027. Berbagai program tersebut antara lain beasiswa afirmasi pendidikan menengah untuk para siswa dari daerah afirmasi serta siswa dari pekerja migran Indonesia sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan menengah. Kemudian bantuan pendidikan bagi peserta didik berprestasi, beasiswa bagi para guru untuk dapat meraih kualifikasi akademik S1 atau D4 untuk mendorong peningkatan kualitas guru. Selanjutnya, pendidikan profesi guru serta pengembangan kompetensi STEM, MIPA, pembelajaran mendalam dan digitalisasi pembelajaran bagi guru.
dukungan penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah Indonesia di luar negeri, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, termasuk peningkatan keterampilan dan penguasaan keterampilan baru berstandar industri bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi. Pelaksanaan pendidikan karakter serta pengembangan bakat, talenta, dan prestasi peserta didik. Pelaksanaan tes kemampuan akademik yang tahun ini untuk ke tingkat SMA adalah yang tahun kedua. Dan akreditasi satuan pendidikan serta peningkatan dan penjaminan mutu satuan pendidikan. Demikian program yang akan kami laksanakan untuk tahun 2027. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Pak Wamen Pendidikan Dasar Menengah. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.